Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Sebastian. Ia memiliki segalanya kecuali kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, ada seorang wanita miskin bernama Amara yang bekerja di istana sebagai pelayan. Meski memiliki kehidupan yang sulit, Amara memiliki hati yang baik dan senantiasa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Pangeran Sebastian bertemu dengan Amara saat ia sedang membersihkan ruang istana. Pangeran merasa terkesan oleh sikap rendah hati Amara dan kemurahan hatinya. Mereka mulai berbicara dan saling mengenal satu sama lain. Pangeran merasa nyaman bersama Amara dan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka semakin erat. Pangeran Sebastian menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini dia cari dalam kebersamaan dengan Amara. Namun, hubungan mereka menimbulkan kecemburuan di kalangan bangsawan istana. Mereka tidak bisa menerima fakta bahwa seorang pangeran begitu dekat dengan seorang pelayan. Para bangsawan bersekongkol untuk memisahkan mereka. Mereka memberikan tugas-tugas berat dan tak adil pada Amara, berharap dia akan meninggalkan istana dan menjauhi pangeran. Namun, Amara tetap setia pada pangeran dan tetap berada di sisinya meski dalam kesulitan. Dia memberikan dukungan dan kekuatan kepada Pangeran Sebastian. Akhirnya, pangeran mengetahui rencana jahat para bangsawan dan bersumpah untuk melawan mereka. Dia menyadari bahwa kebahagiaannya terletak pada Amara dan tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan hubungan mereka. Pangeran Sebastian mengungkapkan cintanya pada Amara dan memutuskan untuk melawannya, mempertahankan hak mereka untuk bersama. Dia menggunakan kekuasaannya untuk mengubah hukum dan menunjukkan bahwa cinta tidak mengenal batasan sosial. Para bangsawan yang jahat akhirnya dihukum dan diusir dari istana. Pangeran dan Amara hidup bahagia dan damai, menikmati cinta mereka yang tulus. Mereka membangun kerajaan yang adil dan berbahagia, di mana setiap orang diperlakukan dengan baik dan setiap cinta diperjuangkan tanpa memandang status sosial. Cerita tentang Pangeran Sebastian dan Amara menjadi legenda dalam kerajaan itu. Mereka dihormati sebagai contoh cinta yang mampu mengatasi segala rintangan dan memperjuangkan keadilan. Masyarakat kerajaan mengingat mereka sebagai simbol harapan dan bukti bahwa cinta sejati tidak pernah terbatas oleh batasan-batasan dunia. Dan sejak saat itu, kehidupan di kerajaan berubah menjadi lebih baik, di mana cinta dan persahabatan adalah pilar utama yang membangun kebahagiaan dan kedamaian. Cerita tentang Pangeran Sebastian dan Amara terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah dunia jika kita memiliki cinta dan kebaikan di hati kita. Akhirnya, dongeng ini mengajarkan kita
bahwa cinta dan persahabatan sejati tidak peduli dengan status sosial atau latar belakang. Yang terpenting adalah nilai-nilai yang kita bawa dalam hati kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh keadilan. Semoga cerita dongeng ini menginspirasi dan mengingatkan kita semua akan pentingnya menghargai dan menerima orang lain tanpa memandang kedudukan mereka dalam masyarakat. Sampai ketemu di Violanda Channel pada dongeng-dongeng selanjutnya. Bye-bye. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Aurora. Meskipun dia adalah putri, Aurora selalu ingin melihat bagaimana kehidupan di luar istana. Suatu hari, saat berjalan-jalan di luar istana, Aurora bertemu dengan seorang petani miskin yang bernama Ethan. Ethan adalah seorang pria yang baik hati dan pekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Aurora tertarik pada kehidupan sederhana Ethan dan memutuskan untuk menyamar sebagai seorang gadis desa. Dia mengenakan pakaian sederhana dan menyembunyikan identitasnya sebagai putri. Aurora berkenalan dengan Ethan dan mereka menjadi teman dekat. Ethan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya berbicara dengan seorang putri. Setiap hari, Aurora dan Ethan menghabiskan waktu bersama. Mereka berbicara tentang kehidupan, impian, dan harapan mereka. Aurora belajar banyak dari Ethan tentang kerja keras, kejujuran, dan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Dia sangat terkesan dengan kemurahan hati dan kerendahan hati Ethan. Sementara itu, di istana, orang tua Aurora, raja dan ratu, sedang mencari putri mereka yang hilang. Mereka sangat khawatir dan berharap Aurora kembali dengan selamat. Saat Aurora menyadari betapa khawatirnya keluarganya, dia memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Ethan. Aurora mengundang Ethan ke istana dan mengungkapkan siapa sebenarnya dia. Ethan sangat terkejut dan tidak percaya bahwa temannya adalah seorang putri. Aurora berjanji akan membantu Ethan dan keluarganya. Dia memberikan kekayaan dan bantuan kepada Ethan untuk meningkatkan kehidupannya. Ethan sangat bersyukur dan berjanji untuk tetap rendah hati meskipun kehidupannya telah berubah. Aurora juga belajar banyak dari pengalaman itu. Dia menyadari betapa beruntungnya dia sebagai putri dan berkomitmen untuk menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Aurora dan Ethan menjadi teman sejati. Mereka mendukung satu sama lain dalam segala hal dan tetap bersama-sama melalui suka dan duka. Berita tentang putri yang menyamar dan petani yang berhati mulia menyebar ke seluruh kerajaan. Orang-orang mengagumi kedermawanan dan kerendahan hati mereka. Aurora dan Ethan melanjutkan misi mereka
untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan memberikan pekerjaan kepada orang-orang desa. Kerajaan itu menjadi tempat yang lebih baik berkat dedikasi Aurora dan Ethan. Mereka menjadi teladan bagi orang lain untuk peduli terhadap sesama dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tidak hanya di dalam kerajaan, kisah Aurora dan Ethan menjadi inspirasi di banyak tempat. Orang-orang terinspirasi untuk saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Aurora dan Ethan hidup bahagia selamanya. Mereka membangun keluarga dan meneruskan nilai-nilai kebaikan yang mereka miliki. Kisah mereka dikenang sebagai dongeng tentang cinta, persahabatan, dan pentingnya berbagi. Mereka adalah pahlawan yang menunjukkan bahwa status sosial bukanlah hal yang sangat penting, tetapi hati yang tulus dan kemurahan hati yang sejati. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, terdapat seorang pangeran tampan bernama Alexander. Ia adalah seorang pangeran yang baik hati dan dermawan. Di sisi lain, ada seorang gadis yatim piatu yang bernama Isabella. Dia adalah seorang gadis yang cerdas dan berbakat dalam seni lukis. Kehidupan mereka berdua sangat berbeda, namun takdir berkata lain. Pada suatu hari, Alexander melihat Isabella sedang melukis di taman kerajaan. Dia terpesona oleh keindahan karya seni yang diciptakan oleh Isabella. Alexander mendekati Isabella dan memuji bakatnya yang luar biasa. Mereka berdua pun mulai berbicara dan menjadi teman. Setiap hari, Alexander dan Isabella bertemu di taman kerajaan. Mereka berjalan-jalan, bercerita, dan tertawa bersama. Hubungan mereka semakin erat dan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun, ada seorang wanita jahat bernama Penelope yang iri dengan hubungan yang terjalin antara Alexander dan Isabella. Penelope adalah seorang permaisuri yang haus akan kekuasaan dan ingin menjadi istri pangeran. Ia merencanakan jebakan untuk memisahkan Alexander dan Isabella. Penelope mencoba merayu Alexander dengan kecantikannya dan memfitnah Isabella. Namun, Alexander tidak tergoda dan tidak mempercayai kata-kata Penelope. Ia tetap setia pada Isabella dan mencoba mencari tahu kebenaran di balik fitnah tersebut. Alexander akhirnya menemukan bukti yang membuktikan bahwa Penelope berbohong. Ia marah dan menghadap Penelope, mengungkapkan kebenaran dan mengusirnya dari istana. Alexander berlari ke taman untuk menemui Isabella dan memberitahunya tentang kebenaran yang dia temukan. Ketika Alexander tiba di taman,
dia melihat Isabella menangis. Dia menghampirinya dengan cepat dan bertanya apa yang terjadi. Isabella mengungkapkan bahwa ia telah mendengar fitnah tentang dirinya dan takut kehilangan Alexander. Alexander dengan lembut menjelaskan kepada Isabella dan menjamin kepadanya bahwa ia tidak akan pernah mempercayai kata-kata Penelope. Alexander menyatakan cintanya pada Isabella dan mengajukan permohonan untuk menjadi istrinya. Isabella dengan bahagia menerima lamaran itu. Mereka mengumumkan pertunangan mereka kepada seluruh kerajaan. Rakyat memberikan restu kepada mereka dan merayakan hubungan yang indah ini. Alexander dan Isabella merencanakan pernikahan besar yang akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang. Pada hari pernikahan mereka, Alexander dan Isabella berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup mereka. Mereka bahagia dan hidup dalam kebahagiaan abadi. Setelah pernikahan, Alexander dan Isabella membangun sekolah seni untuk anak-anak yatim piatu. Mereka berdua ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengekspresikan bakat mereka seperti yang telah mereka lakukan. Kerajaan ini pun berkembang dengan cinta dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan Alexander dan Isabella. Akhirnya, Alexander dan Isabella hidup bahagia selamanya. Mereka selalu mengingat kisah mereka yang dimulai dari teman biasa menjadi pasangan penguasa kerajaan yang dicintai oleh rakyat mereka. Sampai ketemu di lain video, di dongeng yang berbeda.